Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah ma ba'd. Siswa-siswi kelas 11 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai kembali pelajaran kita, yaitu pelajaran kemuhammadiyahan. Bapak ingin menjelaskan lanjutan dari materi yang Bapak sampaikan sebelumnya. Ya, ini materi yang kedua, yaitu poin B, yaitu perjuangan Muhammadiyah sebelum dan sesudah kemerdekaan. Ya. Nah, di sini poin yang pertama ya, ada sebelum merdeka. Ya, jadi pada waktu sebelum kemerdekaan Indonesia, Muhammadiyah sudah berdiri tegak ya di Indonesia ini. Namun di Indonesia sudah beberapa bangsa yang sudah menjajah Indonesia. Yang pertama itu dari kolonial Belanda ya, dan selanjutnya dari militer Jepang ya, yang udah menjajah kita selama 3 tahun di Indonesia. Nah, walaupun 3 tahun waktu yang kecil, waktu yang sedikit, namun pengaruh Jepang dalam menjajah Indonesia itu sangat luar biasa ya, sampai umat Islam yaitu Muhammadiyah tidak bisa bergerak ya, ruangnya sempit untuk berdakwah, untuk memuluskan, menyebarkan ajaran agama Islam. Nah, lalu bahkan umat Islam ya, Muhammadiyah tidak diberi ruang ya untuk mempertahankan ideologi keislaman gitu. Nah, sampai Jepang pun membuat negara Sakura, yaitu ya setiap warga masyarakat ya yang waktu dijajah oleh Jepang untuk dibuat liang lahat di samping rumahnya, di sisi-sisi rumahnya. Untuk apa? Ketika nanti kalau misalkan ada militer Jepang itu mengebom rumah tersebut, tinggal dikuburin aja di situ. Makanya dibuat liang lahat di sisi-sisi rumah setiap warga penduduk Indonesia. Saking begitu kejamnya militer Jepang untuk rakyat Indonesia. Nah, alhamdulillahnya kita mendapatkan pejuang dari Muhammadiyah, yaitu yang bernama Ki Bagus Hadikusumo ya. Beliau sebagai ketua pimpinan pusat Muhammadiyah ya, yang menggantikan Kiai Haji Mas Mansur. Nah, pergerakan Ki Bagus Hadikusumo berupaya keras mempertahankan misi gerakan Muhammadiyah ya, ketika berhadapan dengan pemerintah Jepang pada tahun 1944 ya, dan Ki Bagus Hadikusumo membuat muktamar ya darurat demi mengawal dan mempertahankan misi gerakan Muhammadiyah. Nah, selain itu Ki Bagus Hadikusumo juga menentang pemerintah Jepang untuk mengadakan upacara Seikerei ya. Ini Seikerei nih ya. Seikerei, nah, yang artinya itu membungkukkan badan ke arah timur negara Jepang untuk menghormati Dewa Matahari sebagai perintis para kaisar Jepang. Nah, menurut Muhammadiyah ini salah satu kesyirikan yang luar biasa. Ini tidak pantas umat Islam mengikuti upacara Seikerei, karena dia mengtuhankan ya, orang-orang Jepang ini mentuhankan Dewa Matahari, sedangkan Tuhan kita cukup satu, Allahu Ahad ya. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu satu esa ya. Dewa Matahari pun bisa tenggelam, kata Nabi bapaknya para anbiya, bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim ya. Matahari aja bisa tenggelam, berarti itu bukan Tuhan saya gitu.
Tuhan saya nggak mungkin bisa terbenam gitu, bisa terbenam lagi, nggak mungkin. Makanya umat Islam ketika waktu di Muhammadiyah dipimpin oleh Ki Bagus Hadikusumo tidak mengikuti ajaran upacara tersebut. Ya, lanjut sekarang ya, alhamdulillah dengan adanya negosiasi debat yang sangat seru antara pemerintah Jepang dengan Ki Bagus Hadikusumo yang menentang keras dengan upacara Keiserei tersebut. Akhirnya pemerintah Jepang memberikan dispensasi keringanan untuk Muhammadiyah untuk tidak mengikuti upacara Keiserei tersebut. Alhamdulillah, inilah inilah kebesaran Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah Subhanahu wa taala dari perjuangan ya Muhammadiyah yang dipimpin oleh langsung Ki Bagus Hadikusumo. Nah, selain peran si Ki Bagus Hadikusumo, pada zaman sebelumnya juga ada dua nama tokoh dan kader Muhammadiyah yang perlu dikemukakan, yang perlu dikenalkan untuk kepada seluruh siswa, yaitu ada namanya Jenderal Sudirman dan Jenderal Sarbini. Keduanya adalah tokoh dan kader Muhammadiyah yang lahir dari Hizbul Wathan atau HW. Ya, melalui kepanduan Hizbul Wathan, kedua tokoh dan kader itu telah ditanamkan kesadaran kebangsaan, cinta tanah air, patriot, disiplin, ikhlas bekerja untuk orang lain, dan sekaligus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dua kader dua nama tokoh, dua kader Muhammadiyah ini patut kita contohkan, karena dia benar-benar tokoh yang kebangsaan, yang benar-benar cinta tanah air, yang benar-benar ikhlas bekerja untuk orang lain, dan dua yang inti kunci dari dua tokoh tersebut yaitu keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Patutlah kita tiru dengan dua tokoh tersebut. Nah, inilah baik siswa-siswi kelas 11 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut kembali poin yang kedua, yaitu setelah kemerdekaan Indonesia. Ya, alhamdulillah, puji syukur pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Indonesia pertama kali dideklarasikan sebagai negara yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 ya. Kalau kita lihat sekarang ya, sebentar lagi kita akan merdeka ya. Nah, ini Muhammadiyah sangat berkontribusi sekali ya dalam memerdekakan Indonesia ya, dari segi mencerdaskan bangsa, terus memberantas kemiskinan, kelaparan, kezoliman, kemaksiatan. Semua Muhammadiyah perlahan-lahan memberantas itu semuanya ya di sini. Nah, alhamdulillah ya, berkat perjuangan Muhammadiyah, para ulama, habaib, kiai ya, dalam melawan penjajah sampai titik darah penghabisan. Alhamdulillah, akhirnya Indonesia telah merdeka. Itu kalau kita lihat sejarahnya, itu yang berantas itu para ulama yang menentang ya penjajah, itu para ulama di barisan garda terdepan, bukannya tokoh-tokoh yang kurang ternama gitu, tokoh-tokoh yang mengatasnamakan Pancasila. Mereka tidak, justru yang garda terdepan itu yang melawan penjajah yaitu alim ulama, para kiai, para ustadz, para habaib ya. Mereka yang memberantas, akhirnya Indonesia bisa merdeka sampai sekarang ini ya. Nah, ini ada dalam
kemerdekaan ya, sampai Ki Bagus Hadikusumo dan Abdul Kahar Muzakir ya mandi keringat untuk merumuskan dasar negara Indonesia. Nah, Ki Bagus Hadikusumo terlibat nih dalam perumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya, dan meletakkan dasar negara yang bertuhan, yang kemudian tertuang dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu dari mana ya? Dari alim ulama yang menuliskan ya, merumuskan pembukaan, yaitu dengan isi Pancasila yang pertama. Nah, sedangkan Abdul Kahar Muzakir itu lebih banyak menyoroti tentang batas-batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Ya, inilah mereka ya untuk menjaga kedaulatan NKRI, kedaulatan Indonesia ya, menjaga ya biar tidak ada yang masuk lagi, tidak ada yang menjajah lagi bangsa Indonesia. Seharusnya kita juga tumbuhkan rasa NKRI, kita jaga NKRI sampai mati ya kan, kita jaga biar tidak ada yang merusak Pancasila ya, dan tidak yang kita mempertahankan Pancasila yang dari pertama sampai kelima ya, dan kita menjaga sampai titik darah penghabisan untuk menjaga kesatuan Republik Indonesia, itu NKRI. Nah, ini ada kegiatan keorganisasian yang diselenggarakan Muhammadiyah, antara lain ya mengadakan silaturahmi ke cabang se-Jawa pada tahun 1946. Yang kedua, mengadakan sidang tanwir perwakilan pada tahun 1950 ya, sidang tanwir di Jogja 1951, mengadakan sidang tanwir di Bandung 1952 ya, mengadakan sidang tanwir di Solo pada tahun 1953. Inilah dua poin ini sebelum merdeka dan sesudah merdeka ya, yang harus kita ketahui, walaupun ini mungkin bisa jadi pelajaran sejarah ya, namun kita harus mengerti juga bahwasanya sebelum merdeka ya, Muhammadiyah sudah lahir ya, sudah ada sekolah-sekolah yang dari segi pendidikan dan kesehatan yang dibawakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis. Itu aja yang bisa Bapak sampaikan dari penjelasan materi kita di hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalkan ada yang ingin bertanya bisa langsung WA ke Bapak. Kalau tidak ada yang bertanya, Bapak cukup sekian. Mari sama-sama kita tutup pelajaran kemuhammadian dengan membaca hamdalah dan doa menutup majlis atau kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, nun maqalam wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.